Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul pompa air. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada Ban Lutfi, yang kedua ada Romi Abi, dan yang ketiga Syifa Taya, dan yang terakhir ada Najla Hamdi. Baik, saya akan jelaskan jenis-jenis pompa dan peruntukannya. Yang pertama ada pompa sentrifugal. Prinsip kerjanya memanfaatkan gaya sentrifugal melalui impeller berputar. Peruntukannya yang pertama air bersih, itu seperti PDAM, irigasi, gedung bertingkat. Yang kedua adalah air limbah domestik dengan tipe non-cloud, impeller khusus. Dan yang ketiga adalah cairan kimia ringan dengan material tahan korosi. Yang kedua adalah pompa piston, yang prinsip kerjanya gerakan maju mundur piston yang menghisap dan mendorong fluida. Peruntukan yang pertama air tekanan tinggi seperti cuci mobil, alat semprot pertanian. Yang kedua lumpur pada sistem pengolahan air limbah. Yang ketiga adalah industri minyak, gas, injeksi bahan kimia. Selanjutnya, nomor 3, pompa diafragma. Prinsip kerjanya memanfaatkan gerakan naik turun diafragma untuk mendorong fluida. Peruntukannya yang pertama air limbah dengan padatan tinggi, yang kedua cairan kimia korosi atau abrasif, yang ketiga adalah lumpur atau seluri ringan. Yang keempat, prinsip peristaltik selang. Prinsip kerjanya fluida didorong oleh tekanan roller pada selang fleksibel. Peruntukannya yang pertama dosis kimia di WTP atau WWTP, yang kedua adalah fluida sensitif, tidak boleh terkontaminasi, yang ketiga adalah laboratorium atau medis. Jadi ini adalah bagian-bagian pompa. Yang pertama dari impeller, itu membuat aliran dan tekanan pada fluida dengan cara berputar cepat khusus pompa sentrifugal. Ini dilihat dari gambarnya. Ini contoh impeller, contoh gambar dari impeller. Yang kedua adalah casing atau rumah pompa, menampung fluida dan mengarahkan aliran keluar dari impeller ke pipa keluaran. Dan ini contoh dari gambar rumah pompa. Yang nomor 3 adalah poros, berfungsi untuk menghubungkan impeller dengan motor dan transfer energi putar. Ini adalah contoh dari poros, gambar dari poros. Yang keempat adalah motor, sumber energi untuk memutar poros dan menggerakkan impeller, bisa listrik, diesel, atau lainnya. Cukup. Selanjutnya ada prinsip kerja pompa. Prinsip dasar kerja pompa konversi energi menjadi gerak fluida. Pompa mengubah energi mekanik atau motor menjadi energi fluida, tekanan dan aliran. Air dapat dipindahkan dari tempat rendah ke tinggi atau dari tekanan rendah ke tinggi. Selanjutnya komponen utama pompa sentrifugal. Yang pertama itu ada impeller atau kipas pemutar fluida, lalu casing atau volute. Itu rumah fluida untuk menaikkan tekanan. Lalu ada inlet atau suction, yaitu tempat masuk air. Yang terakhir ada outlet atau discharge, yaitu tempat keluar air. Dan itu ada prinsip kerja pompa sentrifugal, konversi energi ke gerak fluida. Yang pertama air masuk melalui bagian inlet atau suction. Tekanan lebih rendah di sisi masuk membantu menarik air masuk. Yang kedua ada impeller berputar sangat cepat. Energi mekanik dari motor diubah menjadi energi kinetik pada fluida. Selanjutnya energi kinetik ke energi tekanan. Saat air bergerak ke casing atau volute, kecepatannya melambat, tekanannya meningkat. Selanjutnya air keluar dari outlet. Air bertekanan tinggi dialirkan ke pipa menuju tempat tujuan. Selanjutnya kinerja pompa. Yang pertama, head atau tekanan atau ketinggian tekanan. Pengertiannya seberapa tinggi pompa bisa mendorong air makin tinggi, head makin kuat dorongannya. Contohnya, pompa dengan head 20 meter bisa mengangkat air setinggi 20 meter secara vertikal. Yang kedua, kapasitas, flow rate atau debit. Pengertiannya jumlah air yang bisa dipompa dalam waktu tertentu. Satuan umumnya liter per detik, meter kubik per jam. Contohnya, pompa dengan kapasitas 10 meter kubik per jam bisa mengalirkan 10 meter kubik air per setiap jam. Yang ketiga, NPSH atau Net Positive Suction Head. Pengertiannya, tekanan minimum yang dibutuhkan agar air bisa masuk ke pompa tanpa menguap. Dibagi, NPSH itu dibagi menjadi dua. Yang pertama NPSHA atau available yang tersedia di sistem. Yang kedua ada NPSHR atau required yang dibutuhkan pompa. Contohnya jika NPSHA kurang dari NPSHR, maka pompa bisa mengalami kavitasi. Selanjutnya kavitasi, pengertiannya terbentuknya gelembung uap karena tekanan terlalu rendah, lalu menyebabkan gelembung meledak dan merusak pompa. Dampaknya getaran, suara berisik, penurunan performa, dan kerusakan impeller. Contoh, terjadi jika air dipompa dari sumur dalam tanpa cukup tekanan pada sisi hisap. Lalu Selanjutnya ada fungsi pompa dalam teknik lingkungan. Yang pertama ada pengolahan air limbah. Pemompaan air limbah dari rumah tangga atau industri ke IPAL digunakan dalam unit lift station, yaitu stasiun pemompaan pada sistem perpipaan air limbah. Contohnya, pompa lumpur atau sludge pump memindahkan lumpur dari sedimentasi ke unit dewatering atau pengeringan lumpur.
Yang kedua ada remediasi lingkungan, pump and treat, teknik remediasi tanah atau air tanah tercemar dengan cara memompa air tanah yang terkontaminasi lalu diolah. Contohnya ada pompa vakum yang digunakan dalam soil vapor extraction untuk mengeluarkan uap kontaminan dari dalam tanah. Baik, itu presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.